Aku sebenarnya salah di mana? Kamu masih berani bertanya padaku. Kalau bukan karena Bai Yan meneleponku, aku bahkan tidak tahu. Kamu secara terbuka menargetkan dia di kantor hari ini. Aku tidak. Kamu tahu, aku tidak peduli dengan urusan perusahaan. Sudah lama sekali. Cukup. Ini adalah hal yang saya selidiki sendiri. Masih ada yang palsu. Hal yang paling saya sesali adalah menikahimu. Wanita yang begitu jahat seperti kamu. Kamu harus minta maaf padanya hari ini. Kalau tidak, kita akan bercerai hari ini. Jangan cerai, asalkan tidak cerai. Apapun yang harus aku lakukan, aku setuju. Kalau begitu, sekarang, pergi ke kantor, minta maaf ke Bai Yan. Aku sementara ini tidak ingin bertemu denganmu. Ye Wang, saya akan pergi sekarang. Jangan bercerai, ya, Ye Wang, Ye Wang. Meskipun hubungan 7 tahun ini, saya masih tidak bisa mengalahkan Bai Yan. Dalam posisi di hatimu, ya. Ye Wang. Dalam hidup ini, aku tidak akan mencintaimu lagi. Ini di mana? Jai. Nyonya Chai, kamu sudah sadar. Dokter sudah memeriksa Anda. Tubuh Anda tidak ada masalah serius. Saya akan mengurus prosedur keluar rumah sakit untuk Anda. Anda memanggil saya apa, Nyonya? Anda memanggil saya apa, Nyonya? Nyonya, cukup sudah. Beberapa kali sebelumnya karena pura-pura lupa ingatan, sudah membuat Tuan sangat tidak senang. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Tuan yang Anda maksud. Siapa? Apakah Anda benar-benar kehilangan ingatan? Tuan ini. Silakan Anda sampaikan semua yang Anda ketahui. Semua orang memberitahu saya. Suami Anda adalah Presiden Grup Ye Yan. Anda menikah dengannya sudah 3 tahun. Mengenai perasaan, Anda mencintai Ye Zong. Tapi Pak Ye. Kenapa dia ragu-ragu? Teman Pak Ye, Nona Bai Yan. Setelah pulang ke negara, Pak Ye sering berhubungan dengannya. Kalian selalu bertengkar, tapi yang selalu mengalah adalah kamu. Aku demi seorang pria, mengorbankan diriku sendiri, merendahkan diri sampai sejauh ini. Maaf ya, Wang Ge, aku tidak sebanding dengan King He, bahkan tidak bisa memegang piring dengan stabil. Dia sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah. Bagaimana bisa dibandingkan denganmu? Sakit banget, Wang Ge. Aku adalah seorang mahasiswa Universitas Jing, Ph.D. di bidang kecerdasan buatan. Hanya demi seorang pria, aku rela jatuh ke dalam dosa. Ini benar-benar sangat bodoh sekali. Nyonya, kamu sudah kembali. King He, jangan salah paham. Aku hanya tidak sengaja menjatuhkan piring dan melukai tangan. Wang Ge hanya membantuku membalutnya saja. Apakah aku mengganggu kalian? Apakah aku mengganggu kalian? Ning King He, sembunyikan keraguanmu. Bai Yan hanya. Aku bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tapi kamu langsung menuduhku. Kamu sakit jiwa, ya. Kenapa dia berbicara dengan nada seperti itu? Bicaralah denganku. Kamar saya di mana, Nyonya? Kamar Anda di lantai 2. Asisten Su bilang Anda kehilangan ingatan. Itu benar. Saya bilang itu benar. Kamu percaya? Aku sudah tahu kamu cuma pura-pura. Aku tidak tahu dengan cara apa kamu membingungkan asisten Su. Tapi aku sudah bilang, kalau kamu menipuku dengan cara-cara itu, aku justru akan semakin membencimu. Bro Wang. King He benar-benar terlalu ceroboh. Setiap kali bertengkar selalu pakai trik ini. Bro Wang, kalau kamu mau menunduk dan minta maaf padanya. Aku tidak merasa perlu minta maaf. Yang bersalah adalah dia.
Kak Wang hari ini setuju berpacaran dengan aku, meskipun dia menganggap aku sebagai pengganti Bai Yan. Tapi tidak apa-apa, suatu hari nanti, dia akan jatuh cinta padaku. Kau membuatku mabuk. Kau membuatku menangis. Aku menahan semua mabuk ini. Aku berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki. Wang Ge sudah pulang. Bai Yan. Kau datang mencariku. Kamu jangan pergi ke luar negeri, oke? Aku akan berusaha keras. Aku akan semangat. Percayalah. Aku tidak akan pergi. Aku akan selalu menemanimu. Dia bilang tidak suka pekerjaanku. Aku akan tunda dulu penelitianku. Semua tidak masalah. Asalkan dia bahagia. Aku setidaknya adalah seorang doktor di bidang kecerdasan buatan. Atau putri tunggal dari keluarga Ning. Pewaris masa depan Ning. Hanya demi seorang pria. Mengorbankan segalanya untuk menjadi seorang pembantu. Kepala saya ada masalah. Bai Yan akhirnya kembali ke negara. Dia langsung pergi menjemputnya. Tapi saya masih demam. Sungguh berharap dia bisa seperti itu terhadap saya. Bagaimana saya bisa sebodoh itu? Apa mungkin Ye Wang memberitahu saya sebelumnya? Kamu sudah diberi ramuan pusing ya? Wang Ge, masakanmu masih seenak dulu. Dia masih ngambek. Kenapa duduk jauh-jauh? Ginjal babi yang kamu tumis ini terlalu amis. Aku pusing. Tidak bisa mencium, King He. Aku tahu di dalam hatimu ada ketidakpuasan terhadapku, tapi kamu juga tidak bisa marah pada Wang Ge, kan? Hidangan yang begitu menggoda, masih nggak bisa menutup mulutmu. Ning King He. Kamu sengaja menyindir Bai Yan. Sampai kapan? Aku sedang memberitahunya. Suami orang lain, saat berbicara dengan istri, orang luar jangan ikut campur. Ini disebut menyerang secara langsung. King He. Aku juga memikirkan hubungan kalian berdua. Dari sudut pandang perasaan, jika kamu tidak suka padaku, aku akan pergi saja. Cukup. Ning King He. Kalau aku benar-benar ada apa-apa dengan dia. Apa urusannya sama kamu? Kenapa kamu marah? Kamu tubuhmu kecil, satu godaan saja sudah nggak kuat. Mau ngapain juga? Nggak ada artinya. Mau ngapain? Kembalikan padaku. Kaki terkilir. Kau punya kemampuan ini, ya, bisa membuat kakimu lemas dan tidak bisa berdiri. Kenapa aku tidak tahu? Bagaimana? Perlu pergi ke rumah sakit. Kakak, apakah aku membuatmu kesulitan? Aku bisa berjalan sendiri. Jangan banyak bicara. Ikuti aku. Ayah, ibu, King He. Aku dengar kamu masuk rumah sakit. Serius tidak? Bajingan Ye Wang ini. Saat menikahimu dulu, dia berjanji dengan sungguh-sungguh. Sekarang hanya membawamu ke rumah sakit. ayah, aku baik-baik saja. Kamu dan ibuku belakangan ini baik-baik saja. Kami semua baik-baik saja. Hanya saja khawatir tentang hidup dan pekerjaanmu. Oh, benar. Bagaimana dengan perusahaanmu? Meskipun ada Ning yang mendukungmu, tapi bisnis perusahaanmu, kalian harus mengandalkan diri sendiri. Ayah, aku ingin bercerai dengan Ye Wang. Bercerai. Ayah, aku ingin bercerai dengan Ye Wang. Bercerai? Apa? Cerai? King He, apakah kamu benar-benar ingin bercerai dengan Ye Wang? King He. Akhirnya kamu mengerti juga, kalau bukan karena kamu ngotot untuk menikah dengan Ye Wang, aku dan ayahmu, bagaimana kami tega membiarkanmu menderita, dan juga perusahaan Ye Wang, tanpamu, bagaimana mungkin dia bisa go public? Iya. Baik,
aku sudah di bawah. Segera sampai. Kapan kamu pulang? Mama merindukanmu. Mama. Tunggu aku selesai urusan ini. Aku akan pulang. Aku tidak akan bicara lagi. Sudah diputus. Kamu ini licik sekali. Sepertinya Tuhan sekarang berpihak pada saya, pemburu tua ini. Yan, aku harus mengucapkan selamat lebih dulu. Segera kamu akan menjadi manajer umum grup Y. Nanti kalau sudah sukses, jangan lupa kami ya. Tenang saja, semua orang kebagian. Tuan Y selama bertahun-tahun selalu memikirkan Yan. Asalkan Anda menyebutnya, dia pasti langsung bercerai. Nanti jangan bilang hanya sebagai manajer umum. Kedepannya seluruh Y akan menjadi milik Anda. Jangan bicara sembarangan. Aku dan Wang Ge hanya teman. Ayo, bersulang. Kamu si gadis licik, ternyata di kantorku, merencanakan bagaimana merebut perusahaanku dan suamiku. Kalian siapa? Siapa yang mengizinkan kalian masuk? King He. Hari ini departemen kami merayakan. Kak Wang sudah setuju meminjamkan kantor kepada kami untuk mengadakan pesta. Apakah Ye Wang tidak memberitahumu? Saya adalah ketua perusahaan. Kantor ketua perusahaan Juga milik saya. cepat pergi. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Ada apa ini? Gameng. Mungkin kami mengganggu. King He sudah istirahat, jadi dia membiarkan kita pergi. Bai Yan istirahat di kantor. Itu sudah saya setujui sejak lama. Kalau kamu tidak enak badan, maka pulanglah untuk istirahat. Jangan bikin keributan di sini. Ye Wang. Aku sarankan kamu sebaiknya sadar akan kenyataan. Perusahaan ini dan keberhasilanmu sekarang. Berkat siapa? Lin King He. Kamu terlalu sombong. Selama ini, kalau bukan karena Presiden Ye, kamu tidak akan punya kehidupan seperti sekarang. Benar. Posisi Nyonya Ye seharusnya adalah milik Yan. Kamu hanyalah pengganti yang dicari oleh Direktur Ye. Selama bertahun-tahun, kebutuhanmu, siapa yang memberikannya selain Direktur Ye? Sekarang Yan sudah kembali. Sadar diri sedikit, segera kosongkan tempat Bu Ye. Itu. Ye Wang. Apa kamu merasa mereka benar? Apa kamu merasa mereka benar? Dia. Kenapa terasa seperti orang yang berbeda? King He, jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku tahu kamu selalu curiga tentang hubunganku dengan Wang Ge, tapi kami benar-benar hanya teman. Teman. Ini pertama kalinya aku dengar. Sudah tahu dia punya istri, harus bersama setiap hari juga. Teman. Apalagi teman ini masih punya ambisi. Sepertinya dia sedang cemburu. Ning King He, kamu tidak perlu menggunakan kata-kata itu untuk menyakitiku. Kamu nih, tidak bisa dibandingkan dengan Bai Yan. Dulu. Juga karena Bai Yan pergi, makanya aku bosan, baru memilih menikahimu. Aku benar-benar, diri aku 7 tahun lalu. Bagaimana bisa jatuh cinta pada pria brengsek seperti ini? Aku benar-benar merasa sakit hati untuk diriku sendiri. Terserah kalian mau bilang apa, aku kasih tahu kalian. Dalam 1 jam, aku mau melihat kantor kembali rapi. Siang, jangan salahkan aku kalau aku lapor polisi. Ning King He. Sungguh konyol. Aku sebelum kehilangan ingatan, adalah orang bodoh yang tidak punya otak. Ning King He. Ye Wang juga memperlakukanmu seperti itu. Kau masih bisa bertahan. Tentu saja aku bisa bertahan. Bagaimanapun juga, yang terburu-buru adalah kamu. Selama aku tidak memberi jalan, maka kamu seumur hidup hanya bisa menjadi teman Ye Wang. Kalau kamu tidak memberi jalan, apa gunanya? Ye Wang, hanya seekor yang aku janjikan dengan jari kelingking. Bisa menarik anjing itu. Dia mendengarkan semua yang saya katakan. Selama saya tidak mau, kamu akan hidup menjanda seumur hidup. Anjing bodoh Ye Wang itu. Dan kamu,
Rubah kecil yang genit ini, sungguh pasangan yang diciptakan oleh surga. Saya juga cukup penasaran. Kamu bilang kalian berdua kawin silang. Bisa melahirkan anjing jenis apa? Corgi. Kamu. Berani memukulku. Kamu sedang melakukan apa? Wang Ge, jangan salahkan King He. Ning King He, kamu terlalu jahat. Bai Yan takut kamu salah paham. Dia sengaja datang untuk menjelaskan padaku. Kamu berani memukulnya. Anjing bodoh ini, kenapa kamu masuk dan menggonggong seperti itu? Bajingan kecil ini baru saja mengancamku. Dia bilang agar aku menjauh darimu. Anjing bodoh ini, dia suka mencari posisi. Ini disebut penjelasan baik hati. Omong kosong. Yan sama sekali bukan orang seperti itu. Pasti kamu yang cemburu pada Yan dan Pak Ye. Makanya sampai melukai orang. Benar-benar sekumpulan orang bodoh. Harimau tidak menunjukkan kekuatannya. Masih mengira aku bisa dipermainkan. Ning King He, kau mau apa? Hanya ingin dia melihat dengan jelas. Aku tidak benar-benar ingin memukul. Hanya ingin dia ingat baik-baik. Lain kali harus menyalahkan orang lain. Ingat, harus modal lebih banyak ya. Bro Wang. Kamu nggak mau temani Bai Yan? Mau pulang buat apa? Bai Yan nangis semalaman kemarin. Selalu bilang kamu salah paham padanya. Hanya kamu yang bodoh kayak anjing seperti itu. Baru percaya pada air mata buaya. Sebenarnya kamu mau bagaimana? Kamu hari ini harus ikut aku minta maaf pada Bai Yan. Minta maaf. Dia layak. Dia sendiri yang mendatangi. Aku hanya mengikuti rencananya. Kalau kamu tidak pergi, kita akan bercerai. Baiklah. Tepat sesuai dengan keinginanku. Aku ingin lihat saja tampakku. Kamu dan rubah kecil nakalmu bisa bertahan berapa lama di perusahaan. Jangan kira dengan begitu kamu bisa mengancamku. Memang benar waktu itu kamu menyelamatkan perusahaan dengan dana, itu tidak salah. Tapi kemudian, perusahaan bergantung padaku. Ada kamu atau tidak, sama saja. Kalau begitu, coba saja. Ning King He. Identitas Ibu Ye. Hanya milik saya. Cepat atau lambat kau akan berakhir. Seperti foto ini. Ah. Ada apa? Terjadi sesuatu, Ibu. Foto pernikahan ibu dan bapak digosok sampai rusak. Belakangan ini di rumah, ada orang lain yang datang. Hanya Nona Bai saja. Kamu mau bilang lagi, itu ulah Bai Yan. Hanya sebuah foto pernikahan saja, dibawa saja untuk diperbaiki. Tidak perlu. Barang yang sudah dipotong, tidak bisa diperbaiki seperti semula. Buang saja. Kamu bilang apa? Nyonya, kalau begitu, biar saya saja. Tidak usah. Ini adalah foto pernikahan saya dan Kang Wang. Ini adalah barang paling berharga bagiku. Bagaimana bisa aku serahkan begitu saja ke orang lain? Dulu sangat menyayangi foto pernikahan ini. Kenapa tiba-tiba jadi tidak peduli lagi? Kamu mau kemana? Bukan urusanmu. Direktur Ning, laporan selama setengah tahun ini, dan ketentuan dari mitra kerja sama. Mulai sekarang, kamu tidak perlu melapor ke aku lagi. Kenapa? Aku akan segera mengundurkan diri dari posisi ketua direksi Y, perusahaan. Ini sudah bukan urusanku lagi. Direktur Ning, Anda akhirnya akan meninggalkan dewan direksi. Saya sudah lama tidak tahan
Di belakang Bai Yan ada Direktur Ye. Secara terang-terangan dan diam-diam menindas Anda. Anda mau kemana? Saya ikut dengan Anda. Baik, kalau begitu, tanyakan saja. Orang-orang dalam daftar ini, yang bersedia ikut denganku, akan aku terima semua. Baik, Nyonya Ning. Ye Wang. Tunggu sampai kamu kehilangan segalanya. Apakah Bai Yan masih akan tetap di sisimu? Ningdong memanggil kita. Ada apa dengan perusahaan? Hari ini saya panggil kalian semua. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Saya. Karena semuanya sudah hadir, jadi tidak perlu saya beritahu lagi. Mulai hari ini, Bai Yan akan menjabat sebagai manajer umum. Bersama-sama membantu saya mengelola perusahaan. Dia hanya seorang asisten biasa. Siapa yang langsung bisa naik menjadi manajer umum? Saya tidak setuju. Saya juga tidak setuju. Sebuah jalan buntu. Vas yang tidak berguna. Apa haknya? Ini adalah keputusanku, Ning Qinghe. Kamu seharusnya tidak punya pendapat, kan? Lagi pula, saat kamu baru masuk perusahaan, juga mulai dari posisi manajer umum. Tidak sama. Dia. Tentu saja saya tidak keberatan. Pas banget. Saya juga ada sesuatu. Ingin saya umumkan. Mulai hari ini, saya akan mengundurkan diri dari jabatan Direktur Rio. Apa? Ningdong, setelah Anda meninggalkan perusahaan, lalu siapa yang akan kita ajak untuk mengambil keputusan? Iya, kamu pergi. Bagaimana dengan proyeknya? Ning Qinghe. Hanya karena aku membuat Bai Yan menjadi manajer umum, kamu cemburu dan membuat keributan, dengan mengancam akan meninggalkan dewan direksi. Pemerasan. Kamu terlalu berpikir. Qinghe. Jika kamu pergi karena kehadiranku, maka itu, aku lebih baik tidak mengambil posisi ini. Aku lebih baik tidak mau. Aku akan pergi saja. Bukan kamu yang akan pergi. Dia yang akan pergi. Ning Qinghe. Kalau kamu sudah terang-terangan menentang pendapat CEO, memang tidak perlu terus tinggal di perusahaan. Sekarang aku memerintahkanmu sebagai presiden direktur. Kamu dipecat. Ye Wang. Kamu tidak berhak mengatur aku. Aku yang ingin pergi sendiri. Direktur Ning, Presiden Ye, kamu tahu, Dong Ning, begitu dia meninggalkan perusahaan, apakah rantai dana juga akan ikut pergi bersamanya? Ini bisa membunuh perusahaan. Kalian jangan percaya omong kosongnya. Aku membangun perusahaan ini sebesar ini. Berhasil berkat apa? Bukan hanya dia seorang wanita. Ayah. Ibu. Kalian percayalah padaku. Mr. Wang itu sangat berbakat. Pasti bisa melakukannya. Sukses membuat perusahaan go public. Saya bisa meminjamkan sebagian dari rantai dana Ning kepadamu. Tapi saya punya satu syarat. Selama itu tidak membuat saya terpisah dari Wang Ge. Apapun syaratnya bisa diterima. Kamu harus bergabung Dewan Direksi Perusahaan Ye Wang. Dan harus dinyatakan dalam ketentuan. Begitu kamu meninggalkan Dewan Direksi, rantai dana yang kamu bawa akan otomatis diambil kembali oleh keluarga Ning. Tenang saja, Pak. Dia pasti akan menjadi presiden yang baik, suami yang baik. Ayah benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan. Direktur Ning. Kepala Ning. Perusahaan ini adalah karena penelitianmu, sehingga kecerdasan buatan bisa mencapai tahap ini hari ini. Perkembangan perusahaan saat ini, semua berkat proyek yang dibawa oleh Direktur Ning. Proyek tersebut, wanita licik itu, apa yang bisa dia lakukan? Orang luar bahkan bisa mengerti aku, segala pengorbananku, hanya anjing bodoh itu yang tidak tahu. Sepertinya aku memang tidak cocok memelihara anjing. Sudah selesai.
Halo, Ibu, King He, hari ini ulang tahun Ibu. Ibu sudah lama tidak bertemu. Kamu dan Ye Wang, hari ini, makan malam bersama saja. Meskipun Ye Wang itu brengsek, tapi sejak menikah, Ibu Ye sangat menyayangiku. Sebelum pergi, temani dia merayakan ulang tahunnya yang terakhir. Juga bisa dianggap sebagai penutup untuk hubungan ini. Mengakhiri dengan titik. Baiklah, Bu, saya akan pergi. King He, lihatlah, kamu sudah kurus belakangan ini. Bu, hari ini, saya khusus memesan untukmu makanan yang kamu suka. Ayo, makan lebih banyak. Terima kasih, Bu. King He, Ibu tahu, selama ini, kamu yang merawat Ye Wang. Kalau bukan karena kamu, Ye Wang, bisakah perusahaan ini menjadi sebesar ini? Hal-hal belakangan ini, aku juga tahu. Nanti saat dia datang, aku akan membantumu menjelaskannya dengan baik. Tidak perlu, Bu. Aku berencana. Bu, hari ini lagi macet, aku datang terlambat. Kenapa kamu di sini? King He adalah menantu saya. Dia tidak di sini. Dan kamu, kenapa kamu bawa orang luar? Bukankah aku suruh kamu datang sendiri? Ibu, Bai Yan bukan orang luar. Dia sekarang adalah manajer umum perusahaan. Kami baru saja selesai membicarakan urusan kerja. Lihat, dia tahu hari ulang tahunmu hari ini. Bahkan membawa hadiah untukmu. Hari ini kita berkumpul untuk makan bersama keluarga. Bukan untuk rapat kerja. Dia orang luar. Lebih baik dia pergi saja. Bibi, jangan marah, ya. Aku dengar dari Wang Ge. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Katakan ingin datang untuk merayakan ulang tahunmu. Jika King He merasa keberatan, aku akan pergi saja. Ning King He, apakah kamu lagi bicara di depan ibuku tentang hal-hal yang tidak perlu? Aku sudah bilang, Bai Yan hanya teman. Kamu sebenarnya mau apa? Ye Wang, King He adalah istrimu. Saat kamu bicara kepada orang luar, apakah kamu pernah memikirkan perasaan King He? Mama, tenang dulu. Jangan sampai tubuhmu sakit karena marah. Makan. Ye Wang, kita ini satu keluarga. Dia sendiri punya tangan, bisa mencubit sendiri. Ye Wang, ini aku yang mengajarimu. Matamu buta, ya, masih tuli ya. Tidak bisa membedakan siapa istrimu, siapa orang luar. Baiklah, baiklah. Bukan Ning King He. Apa maksudmu? Aku baik hati menyuapimu. Kamu tolong jauhkan piringnya dari aku. Diamlah. Ibu. Aku sudah kenyang. Silakan kalian makan dengan tenang. King He. King He. Ye Wang. Ada apa denganmu? Sebagai suami King He, sudah berapa tahun kalian menikah? Bukankah kamu tahu bahwa dia alergi terhadap makanan laut? Segera pergi minta maaf padanya. Tapi dia tidak pernah memberitahuku bahwa dia alergi makanan laut, dan dia di rumah. Sudah berapa kali kamu melakukannya untukku? Itu karena kamu suka makan. Anakku, ibu tidak mengharapkan kamu mencintai istrimu terlalu dalam. Tapi setidaknya perlakukan dia dengan baik. Apakah kamu tahu, sekarang, kamu bisa mencapai perkembangan seperti ini hari ini. King He, tidak tahu seberapa banyak di balik itu, membantu kamu. Apakah kamu tahu, Bibi? Bahkan jika King He telah berusaha keras untuk perusahaan, pengorbanan Wang Ge juga tidak bisa diabaikan. Semua orang memuji King He. Lalu siapa yang ingat Wang Ge? Ning Zong, sudah sesuai dengan perintah Anda, mengambil kembali semua investasi di Yesi dan pesawat yang terbang ke kota H. Sudah saya atur untuk Anda, pelayan. Ada yang bisa saya bantu, Nona? Tolong serahkan dokumen ini kepada pria di ruang 888. Itu. Baik, Nona. Ye Wang. Mulai saat ini, kamu adalah kamu, aku adalah aku. Anak,
Kamu berulang kali menyakiti King He. Apa kamu tidak takut dia suatu hari meninggalkanmu? Bu, kamu terlalu berpikir. Baru-baru ini, King He salah paham tentang Baiyan. Lagi pula, sebelum menikah, dia juga yang mengejar saya. Saya tidak bisa pergi meski saya berusaha. Tenang saja, dia tidak akan meninggalkan saya. Selamat pagi, Tuan. Ini baru saja bersama kalian. Nyonya meminta saya untuk menyerahkannya kepada Anda. Di mana orangnya? Nyonya itu berpesan kepada saya. Setelah menyerahkan, segera pergi. Kamu masih terdiam saja. Cepat kejar dia. Ibu. Ini pasti palsu. Pasti dia yang sedang bermain-main dengan perasaan. Benar. Pasti begitu. Ning King He. Keluar ke sini. Tunggu. Siapa yang menyuruh kalian menggerakkan foto ini? Istrinya. Mari kita bakar foto ini. Ayo kita bakar. Dia. Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apakah kamu melihat Nyonya? Tidak ada. Pagi ini, Nyonya, setelah mengambil koper dan pergi, dia tidak pernah kembali lagi. Koper. Apakah Ningking dan benar-benar pergi? Tidak mungkin. Dia sangat mencintaiku. Tuan Ye, perusahaan mengalami masalah besar. Apa yang sedang terjadi ini? Setelah Direktur Ning mengundurkan diri, setengah karyawan perusahaan sudah menyerahkan surat pengunduran diri. Jing Qi, dana di rekening perusahaan juga telah dialihkan sebagian besar. Bagaimana mungkin? Jawab teleponnya. Jangan bercerai. Selama tidak bercerai, apapun yang kau suruh, aku akan lakukan. Asisten Su bilang kamu lupa ingatan. Benar atau tidak? Aku bilang benar. Apa kamu percaya? Bagaimana mungkin ini? Apa mungkin? Dia benar-benar kehilangan ingatan. Tidak mungkin. Apa dia tidak mencintai saya lagi? Tidak mungkin. Pasti dia hanya berpura-pura untuk menipuku. Aksi sengaja dilakukan. Aku mau cari dia. Tuan Ye. Bro Wang, King He sangat menyukaimu. Bagaimana mungkin dia rela meninggalkanmu? Tak mungkin. Kamu benar sekali. Pasti dia lagi berulah lagi. Melihat bahwa amnesia tidak ada gunanya. Dia mengancamku dengan kabur dari rumah. Ingin membuatku menyerah. Itu pasti tidak mungkin. Setelah aku membuatnya menyadari kenyataan, dia pasti akan kembali dengan malu. Bagaimana? Apakah kamu sudah menemukan King He? Karena dia sendiri yang ingin pergi. Kalau begitu biarkan dia pergi. Aku tidak percaya. Dia benar-benar bisa meninggalkanku. Ye Wang. Bagaimana aku bisa melahirkan? Kamu ini orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Apakah kamu tahu? King He sudah pergi. Keluarga Ye kita sudah selesai. Ibu. Orang yang tidak mengerti keadaan itu kamu. Aku yang sebenarnya adalah anakmu. Dan dia sendiri yang ingin pergi. Bukan aku yang menyuruhnya pergi. Aku benar-benar terlalu memanjakanmu. Hingga membuatmu menjadi begitu egois. King He. Putri tunggal dari keluarga Ning. Lahir dengan kunci emas di mulutnya. Tak tertandingi dalam kemuliaan. Tapi kamu justru menikmati apa yang dia lakukan untukmu.
Juga karena orang luar menghina dia. Itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Siapa yang menyuruhnya mengganggu Bai Yan? Lagi pula, dia kan yang membawa investasi dari keluarga Ning. Dia juga melakukan hal lain. Aduh, Xinhua. Kalau bukan karena King He dengan berani meminta kepada para mitra kerja sama itu, hanya dengan investasi dari Ning, apakah mereka akan memberi kamu peluang? Terima kasih, Pak Zhang. San Mozet dat Mene Etot Sans. Kerjasama yang menyenangkan. Bagaimana hasil pembicaraan hari ini dengan Pak Zhang? Apa ini buat apa? Ini urusanmu apa? Karena aku yang menyuruh Pak Zhang datang. Lin Qinghe, kamu lagi mau merebut pujian dari Bian. Kamu masih mau malu apa? Bukankah Bai Yan bilang, dia yang menegosiasikannya? Tidak boleh, pasti tidak boleh biarkan Ye Wang tahu kebenarannya. Bibi, aku tahu kamu sayang King He, tapi juga tidak bisa selalu memihak dia. Ibu, Ning King He, sehari-hari cuma bisa cemburu. Apalagi yang bisa dilakukan? aku kasih tahu kamu. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Kalau tidak mengembalikan King He, aku akan menganggap kamu bukan anakku. Bro Wang, Bibi benar. Kamu tetap harus mengembalikan King He. Jangan demi aku menyakiti keharmonisan seluruh keluarga. Kalau kamu pergi mencarinya, bukankah itu justru yang dia harapkan? Nanti, pasti akan membuat kesombongannya semakin membesar. Mungkin dia juga akan menyerangmu. Aku sudah berjanji padamu, pasti akan melindungimu dengan baik. Aku menepati kata-kataku. Pak Zhang, ada apa dengan Anda? Sebelumnya kita bekerja sama dengan baik. Kenapa tiba-tiba berhenti bekerja sama? Kalau bukan karena Pak Ning yang memintaku. Bagaimana mungkin saya bekerja sama dengan kalian? Perusahaan kelas bawah seperti ini. Sekarang Ning sudah pergi. Saya juga tidak perlu lagi bersikap baik untuk terus bekerja sama dengan kalian. Apakah benar seperti yang Mama katakan? Semua ini adalah kerja sama yang dijalin oleh Ning King. Tuan Zhang, King He sekarang tidak ada di perusahaan. Tapi, kerja sama kita sebelumnya sangat harmonis. Anda tidak perlu berhenti hanya karena satu orang. Saya sudah memberikan harga yang di bawah harga pasar, tidak lain hanya untuk membalas budi keluarga Ning. Sekarang Ning Zong tidak ada. Kalau begitu, hentikan kerjasama. Tidak baik, Ye Zong. Beberapa mitra lainnya menelepon, meminta untuk menghentikan kerjasama. Apa? Bai Yan, Kamu kan bilang semua mitra ini adalah hasil negosiasimu. Kenapa begitu Ning King pergi? Semua mitra ini menghentikan kerjasama. Wang Ge, kamu masih tidak percaya padaku. Pasti itu King He. Untuk memaksamu tunduk, dia sengaja menggunakan hak Ning. Memaksa para mitra ini menghentikan kerjasama. Dia pakai cara apa ini? Semua cara dipakai. Aku tidak percaya. Tanpa Ning King He, aku tidak mungkin bangkrut. Tuan Ye, ada masalah. Ada apa lagi? Dana Ye sudah hilang. Apa maksudnya dana hilang? Beberapa hari yang lalu, aku cek masih ada 1 miliar. Pagi ini saat saya cek, tinggal 1 juta saja. Apa yang kamu katakan? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Saya sudah memberi nasihat kepada Pak Ye. Perusahaan bisa mencapai kekuatan saat ini. Berhasil berkat dana dari Direktur Ning. Begitu Ning Dong pergi, rantai pendanaan juga ikut pergi. Tidak mungkin. Pertama, tidak ada dana. Kedua, tidak ada mitra. Keluarga Ye sudah selesai. Bagaimana kalian bisa membesarkan semangat orang lain, sementara merusak wibawa sendiri? Perusahaan besar seperti Ye, apakah hanya bergantung padanya? Ning King He, lalu untuk apa kalian dibesarkan?
Bodoh. Kepala Ye, kamu membiarkan orang seperti ini berbuat sesuka hati di perusahaan. Kalau begitu, saya akan meninggalkan perusahaan. Tidak mampu sendiri, masih tidak membiarkan orang lain berbicara. Jangan pikir ini bisa mengancam saya. Kalau mau pergi, silakan saja. Baik. Karena Pak Ye tidak bisa menerima kami yang merupakan karyawan lama, maka kami juga tidak ingin tinggal lebih lama. Kamu bilang apa sama mereka? Apa maksudnya kata-kata itu? Kamu tahu nggak, mereka adalah anggota dewan perusahaan. Bro Wang, aku cuma nggak suka kalau mereka selalu mengancammu. Lagi pula, perkembangan Ye sangat baik. Mereka tidak akan pergi. Ada masalah, Pak Ye, karyawan inti perusahaan. Semua sudah mengajukan pengunduran diri. Apa? Pak Ye. Situasi perusahaan saat ini sangat berbahaya. Kekurangan dana, banyak karyawan yang pergi. Jangan katakan omong kosong yang tidak berguna ini padaku. Beritahu aku, apa solusi yang ada? Sebelum Ning King dan pergi waktu itu, apakah dia terlibat dalam sebuah investasi yang disebut proyek lelang robot dari Qingtin Technology? Proyek lelang robot. Proyek ini. Sekarang keuntungannya besar, bukan? Iya, Qingtin Technology didirikan di luar negeri. Konsep utamanya adalah simbiosis manusia dan mesin. Bersama perusahaan lain yang juga mengembangkan robot, kelompok Scott adalah salah satu raksasa teknologi. Namun, informasi tentang pendiri mereka masih belum dipublikasikan. Namun kabarnya, kekuatan mereka sangat luar biasa. Pernah memenangkan penghargaan Nova, mendapatkan penghargaan riset dan pengembangan terbaik. Baru-baru ini, grup teknologi Capung memfokuskan perhatian pada pasar domestik. Setelah berita ini keluar, beberapa perusahaan domestik yang hampir bangkrut, semuanya ingin mendapatkan proyek ini untuk mendapatkan peluang kebangkitan. Wang, aku ingat sekarang, sebelum Ning King pergi, dia sudah hampir menyelesaikan dokumen tender itu sendiri. Dia juga orang dari perusahaan. Bagaimana kalau kita langsung pakai saja? Benar sekali. Ning King He sebelum mengundurkan diri, memang sudah menyelesaikan dokumen tender. Jumlah penawaran sekitar 600 juta. Rapat tender akan diadakan dalam 2 minggu. Membuat semua orang berhenti dari pekerjaan mereka, fokus pada tender. Ini Pak Ye. Apakah kali ini benar-benar aku yang salah? Bro Wang. Ning King He, dia hanya ingin membuatmu menyesal. Kapan dia pernah membuat keributan? Bukan karena dia sendiri yang mengakui kesalahan dengan baik. Tapi aku merasa dia kali ini tidak akan kembali lagi. Bagaimana bisa? Dia berbuat manja seperti anak kecil. Bukan hanya sekali 2 kali, tapi hanya karena mendapat perhatianmu. Kamu kali ini membiarkannya. Lain kali, tidak akan lebih parah lagi. Kamu benar. Bocah brengsek dari keluarga Ye itu, bagaimana dia layak melakukan pekerjaan kasar itu? Ibu. Tidak apa-apa, Anda seharusnya merasa senang karena saya telah terlepas dari penderitaan, dan merasa bahagia. Tenang saja, King He. Ye tidak berani bersikap seperti ini padamu. Ayah akan membela kamu. Tidak apa-apa, Ayah. Tentang ini, aku akan menyelesaikannya sendiri. Bukankah dia pikir, Yehsi itu bisa bangkit berkat dia? Kalau begitu aku harus membuatnya melihat kenyataan dengan jelas. Direktur Ning, sebelumnya, beberapa anggota inti dari grup Y yang dipersiapkan sebelumnya, semuanya sudah diambil kembali. Beberapa pemegang saham lama dari Y, setelah menjual saham mereka, meninggalkan Y. Tak disangka, Ye Huang ternyata begitu bodoh, sampai berani mengusir orang dari dewan direksi, dan saham Ye Corporation sedang jatuh dengan cepat. Menurut penyelidikan, dalam setengah bulan, akan dihentikan perdagangannya, tak jauh dari kebangkrutan. Kerja bagus. Namun Ye Wangxin sangat sombong.
Dia bukanlah orang yang hanya menunggu nasib. Apakah dia melakukan sesuatu belakangan ini? Keluarga Ye berencana untuk berpartisipasi dalam tender proyek robot. Teknologi Dragonfly. Bukankah ini proyek saya belakangan ini? Ya, sepertinya mereka berniat mengandalkan ini untuk menyelamatkan perusahaan Ye yang sedang terancam. Kalau begitu, dia ingin mengandalkan proyek ini untuk bangkit kembali, maka aku harus membantunya agar mereka tak lagi pernah tidak bisa berbalik. Ngomong-ngomong, Ting Jun akhir-akhir ini sepertinya akan pulang ke negara. Bagaimana kalau kita atur waktu, biar King He dan Ting Jun bertemu dan bernostalgia? Kamu lagi mencocok-cocokkan jodoh seenaknya lagi. Nak, kamu bagaimana menurutmu? Aku pergi buka pintu dulu. Anak perempuan baru saja bercerai. Kamu sudah mencarikan jodoh lagi. Bukankah itu mencocok-cocokkan jodoh seenaknya? Lagi pula, anak itu Xie Tingjun. Di belakangnya, bukankah selalu diikuti oleh gadis bermarga Wu itu? Tingjun juga tidak suka dengan gadis keluarga Wu itu. Kamu sudah beberapa tahun tidak bertemu, tidak mengenalku lagi. Facun, Kamu baik-baik saja. Tingjun, kenapa tiba-tiba datang ke rumah bibimu? Apakah kamu mendengar berita tentang seseorang dan sengaja datang ke sini? Baru saja kembali ke negara, merindukan bibi dan paman, juga. King He, jadi, datang tanpa pemberitahuan. Memang begitu, kalian sudah tidak bertemu selama 20 tahun. Bagaimana aku bisa lupa hal ini? Besok King He akan cek ulang di rumah sakit. Bukankah itu bisnis keluargamu? Kalau tidak, Tingjun akan ikut King He. Dengan begitu juga lebih praktis. kamu sakit? Sakit apa? Aku pasti akan mengatur dokter terbaik untuk memeriksamu. Hanya saja sebelumnya, otakku sedikit bermasalah. Tapi sekarang sudah sembuh. Hampir sembuh. Tingjun, besok aku akan merepotkanmu. Hari ini, terima kasih sudah menemani aku. Itu sudah seharusnya. Dokter bilang pemulihanmu sangat baik. Aku dengar. Kamu sudah bercerai. Apakah itu sangat bodoh? Demi seorang pria, sampai mati-matian. Tapi dia juga mengajarkanku bahwa urusan cinta tidak bisa dipaksakan. Lalu kamu berencana apa selanjutnya? Saya berencana untuk memulai usaha, mendirikan perusahaan saya sendiri. Kebetulan sekali, saya juga berencana mencari investor untuk perusahaan. Jika Anda tidak ingin bergantung pada ninja untuk mencari investor, apa pendapatmu? Bagaimana saya? Orang di samping saya ini adalah pendiri perusahaan, serta salah satu pemegang saham, Bapak Xie Tingjun. Proyek tender terbaru. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Selama proyek ini berhasil didapatkan, bonus dan liburan semuanya ada. Ini yang saya buat. Draft pertama proposal proyek. Kamu serahkan kepada orang di bawah untuk dioptimalkan. Proyek apa? Dari teknologi Dragonfly. Apakah kamu mau melihatnya? Teknologi Dragonfly. Direktur Ning, mengapa tidak langsung mencari pendiri teknologi Dragonfly untuk berkoordinasi? Jika Mengeluarkan tawaran kerjasama atas nama Ning, saya rasa mereka tidak akan menolak mengambil jalan pintas. Tapi itu sama sekali bukan gayaku. Ngomong-ngomong, ada kabar terbaru dari Kiting Teknologi tidak? Lelang Kiting Teknologi akan diadakan malam ini. Apakah Anda ingin hadir langsung? Apakah Yewang juga akan datang sendiri? King He, aku. Kalau sekarang aku bilang ke King He bahwa teknologi capung adalah aku yang mendirikannya, dia mungkin akan menghindar dari kecurigaan. Pas banget, aku juga tertarik dengan teknologi capung.
Bagaimana kalau kita pergi bersama? Tuan Ye, dengar-dengar di kompetisi robot kali ini, Anda sangat berinvestasi, ya, bahkan mempertaruhkan seluruh harta Anda. Sepertinya Anda sangat yakin akan menang. Siapa yang tidak ingin memenangkan kompetisi robot? Sekarang di seluruh dunia, hanya ada 2 perusahaan yang melakukan penelitian dan pengembangan. Satu adalah grup Scott dari negara M. Satu lagi adalah Kinting Teknologi ini. Tapi saya dengar, kali ini ada satu perusahaan yang bernama Huanyu juga ikut dalam tender. Meskipun itu perusahaan rintisan, tapi ku dengar, kekuatan di belakangnya sangat kuat. Padahal cuma perusahaan baru saja. Dengan apa mau dibandingkan dengan kita? Jangan sampai nanti rugi sampai habis modal. Pak Ye benar-benar penuh percaya diri. Kalau nanti berhasil dapat proyek ini, jangan lupa bagi kami bagian juga. Ayo pergi. Hari ini ada lelang besar. Perusahaan Huanyu malah terlambat. Perusahaan kecil, tahu bahwa mereka tidak bisa bersaing. Mungkin malu datang, ya. Apakah CEO juga tidak datang? Tuan Xie bilang macet di jalan. Segera sampai. Acara tender yang sangat penting ini, ternyata datang terlambat dengan terang-terangan. Benar-benar, tidak menghargai semua orang. Saya sarankan, membatalkan kelayakan mereka. Maaf. Maaf, aku terlambat. Ning Qinghei. Tak disangka. Perwakilan dari Huanyu ternyata kamu. Jangan-jangan, tahu bahwa aku hari ini akan ikut acara lelang. Dengan sengaja, ikutlah. Ye Wang, kamu benar-benar tak tahu malu. Bagaimana? Hanya perusahaanmu yang boleh ikut lelang. Perusahaan lain tidak bisa. Kamu hanyalah kalah di masa depan. Kamu itu apa sih? Berani sekali kamu bicara seperti itu padaku. Sekarang. Bisa dimulai sekarang, kan? Oh bisa. Rapat tender. Sekarang dimulai. Kepala Liu. Perusahaan Huanyu, sebagai pihak yang mengadakan tender, terlambat secara terang-terangan. Apa? Tidak ada sedikit pun hukuman. Bagaimana aku mengerjakan sesuatu? Masih perlu kau ajari. Tidak. Tidak berani. Ning Qinghei. Kalau kamu memang mau melawan aku, Jangan salahkan aku kalau aku tidak pandang bulu. Silakan tunjukkan. Itu saja, itulah laporan teknis saya. Selanjutnya, silakan grup Huanyu memperkenalkan niat penawaran mereka. Semangat Qinghei, aku percaya padamu. silakan bicara. Aku ingin tahu apa yang bisa kamu katakan. Kalau begitu saya cukup menantikan wajahmu setelah gagal dalam penawaran terakhir. Halo semuanya, saya dari grup Huanyu, Ning Qinghei. Selanjutnya, akan saya yang memperkenalkan proposal tender dari Huanyu Group. Silakan lihat layar besar. Silakan lihat layar besar. Ada apa ini? Tidak baik, Direktur Ning. Data perusahaan kita hilang semua karena pemadaman listrik. Sekarang saat dibuka, semua file rusak. Jangan terburu-buru, saya akan menemani kamu untuk menyelesaikannya.
Maafkan saya, ini juga bisa dibilang kebetulan. Telah melakukan sesuatu yang baik. Bagaimanapun, kita belum mulai menjelaskan. Sudah meninggalkan kesan yang mendalam bagi semua orang. Selanjutnya, saya akan melanjutkan menjelaskan perencanaan penawaran grup Huanyu. Silakan lihat. Xie Tingjun. Ini benar-benar Ning Qinghe yang saya kenal. Ya, bagian ini cukup bagus. Mr. Wang, apakah kamu tidak takut Ning Qing dan merebut proyek ini? Tenang saja, saya sudah menghubungi orang dalam di rapat tender teknologi Dragonfly. Seluruh tempat tidak ada yang lebih tahu daripada saya. Harga yang lebih sesuai. Di atas, itulah semua rencana dari Huanyu Group. Semua rencana. Rencana ini memang bagus, dapat secara efektif meningkatkan efisiensi, dan secara menyeluruh menyelesaikan masalah pasar. Qingting Teknologi berharap sekarang bisa mengumumkan kelayakan pemenang, kan? Oh iya. Sekarang saya umumkan, kelompok pemenang adalah menunggu mendapatkan proyek ini. Apa, Pak Zhang dan Pak Liu? Mereka semua merendah hati meminta kerjasama dari kami. Tenang saja, kali ini, hanya saya yang layak. Grup Huanyu. Terima kasih kepada Qingting Teknologi. Grup Huanyu pasti tidak mengecewakan harapan. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Kami, Qingting Teknologi, selalu mengadakan tender dengan adil dan terbuka. Rencana dari grup Huanyu sangat luar biasa, semua orang bisa melihatnya. Dari mana munculnya isu konspirasi ini? Tuan Ye, takutnya tidak bisa menanggung. Hasil dari kegagalan ini sudah terbongkar, kan? Jelas-jelas ini adalah milik perusahaan kami. Solusi yang jauh lebih unggul, harga juga lebih sesuai. Mengapa yang memenangkan tender bukan kami? Pertemuan tender kali ini sangat rahasia, tidak pernah membocorkan informasi apapun. Bagaimana kamu tahu, penawaran kalian sesuai? Penawaran kali ini, semua itu wajar bagi kami. Dirancang dengan cermat. Kamu sebuah perusahaan yang muncul di tengah jalan, bisa dengan mudah memenangkan tender. Ini bukan skandal apalagi. Dalam acara tender kali ini, memang ada kecurangan. HMPH, kalau kamu sendiri sudah mengakuinya. Kalau begitu, aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku tidak pernah menyebutkan grup Huanyu. Yang aku maksud adalah grup Y. Apa yang kamu omong sembarangan? Pak Y ini justru sudah membeli pejabat tinggi di konferensi tender sebelumnya. Sudah mengetahui semua orang penawaran perusahaan. Apa? Serius? Kalau nanti menuduh orang lain, juga harus lihat diri sendiri. Apakah bersih atau tidak? Kepala Y. Aku sarankan padamu, lebih baik jujur saja. Jangan sampai saat seluruh industri memblokirmu. Baru menyesal tak ada gunanya. Apa hakmu bicara kepada mereka, hanya karena kau telah menyuap orang pejabat tinggi itu? Sebelum saya memecatnya, dia sudah jujur, memberi penjelasan padaku, semua detail tentang suap yang kamu lakukan padanya. Kamu yang memecatnya, kamu siapa sih? Dia itu Wakil Presiden Qingting Teknologi. Kamu apa berhak memecat dia? Tentu saja dia berhak. Tuan Xie adalah CEO dari teknologi serangga kami. Teknologi serangga. Ternyata begitu. Bersekongkol untuk mempermainkan aku. itu kesalahanmu sendiri yang menanggung akibatnya. Kenapa masih menyalahkan orang lain? Bro Wang hanya menyuap rekan sejawat di perusahaan. King Hei, kamu malah naik ke tempat tidur. CEO Teknologi Qingting. Apa hakmu bicara tentang Bro Wang? Karena dirimu sendiri yang salah. Bersihkan mulutmu dengan baik. Nona Bai, bahkan tangan dan kakimu sendiri
tidak bisa dibersihkan dengan baik. Namun, berani mengkritik orang lain dengan berani. Saya sebagai Presiden Teknologi Capung mengumumkan, mulai hari ini, setiap perusahaan yang pernah bekerja sama dengan Y akan ditolak semua, tidak peduli siapa mereka, semua akan ditolak. Kamu kan CEO Teknologi Capung, apa hakmu untuk memblokirku? Menurut kalian bagaimana? Apakah saya cukup layak? Perilaku grup Y sangat memalukan. Saya yang pertama mendukung Pak Xie, membekukan perusahaan-perusahaan kotor seperti ini. Mulai sekarang, saya tidak akan berurusan dengan Y lagi. Grup Wu saya juga sama. Sekumpulan orang yang tidak punya pendirian. Bisakah kalian sedikit lebih? Harga diri sendiri. Ah, kalian. Tuan Y, bukan kami yang tidak punya harga diri, tapi kamu yang tidak tahu. Kamu telah menyakiti, bukan hanya satu orang, Presiden Perusahaan Teknologi. Ini buruk, Pak Y. Banyak perusahaan telah mengirimkan pemberitahuan tertulis, menyatakan bahwa mereka tidak akan lagi berhubungan dengan kita. King He, Aku tahu kamu masih mencintaiku. bisakah kembali ke sisiku? Serahkan proyek itu padaku. Pergi dan bicaralah dengan Pak Xie. Semua yang sudah terjadi, bisa aku maafkan. King He, Ye Wang. Kamu mendapatkan posisi sekarang. Berkat King He, kamu juga layak untuk mengatakan hal seperti ini. Apa hakmu? Bro Wang. Aku merasa jijik melihatmu seperti ini sekarang. Panggil orang. Silakan bawa Tuan Ye keluar. Sekalian, bawa Nona Bai keluar. Dengan tuduhan mengganggu ketertiban secara sengaja. Dibawa ke kantor polisi. King He. King He. Bagaimana bisa seperti ini? Apakah King He benar-benar tidak mencintaiku lagi? Tuan Ye, segera kembali dan pimpin situasi. Sekarang karyawan internal perusahaan, serta perusahaan yang sebelumnya bekerja sama, semuanya sedang ribut meminta penjelasan. Bagaimana bisa begini? Apa yang harus dilakukan? Sepertinya kita hanya bisa berharap pada King He. Kamu kembali dulu untuk menenangkan mereka, lalu membebaskan Bai Yan dengan jaminan. Lalu apa? Tunggu aku dan King He menjelaskan semuanya dengan jelas. Aku percaya. Dia akan membantu kita. Bisa. Dia dulu sangat mencintaiku. Saya percaya kali ini selama saya menjelaskan dengan baik padanya, dia pasti akan berubah pikiran, dan kembali ke saya. Kenapa duduk sejauh ini? Apakah takut terlibat dengan saya? Dari teknologi Dragonfly, Tuan Xie. Bukan, King He, dengarkan penjelasanku. Duduklah di sini. Kenapa tidak memberitahuku? Kamu adalah Presiden Teknologi Dragonfly. Bagaimana melihatku dengan ekspresi cemas tentang proyekmu? Kamu sangat merasa puas. Bukan begitu, King He. Aku takut memberitahumu. Aku adalah dari King Ting Technology. Dengan identitas sebagai Presiden Direktur, kamu akan menjauh dariku. Kenapa? Kamu suka padaku, ingin mengejarku. Tidak. Sepertinya hanya aku yang serius. Kalau begitu, aku pergi dulu. Tuan Xie, apalagi yang ingin kau permainkan denganku? Bukan, King He, dengarkan aku. Aku suka padamu. Tapi aku takut. Kamu masih akan lembut hati terhadap Ye Wang. Bagaimanapun juga, kamu sudah mengikuti dia selama 7 tahun yang sulit. Kamu menganggap aku, Ning King, siapa sebenarnya? Ye Wang memperlakukan aku seperti ini. Bagaimana mungkin aku masih menyukainya? Kalau begitu, maksudmu? Memberiku kesempatan agar kamu mengejarku. Benarkah? King He, kamu mau bertemu denganku sekarang? Aku tahu aku salah. Asalkan kamu bersedia memaafkanku, aku pasti akan berbuat baik padamu 2 kali lipat, menebus luka yang aku berikan padamu sebelumnya.
Ye Wang, jangan bermimpi lagi. Penampilanmu sekarang, seperti anjing yang mengiba dan merayu, membuatku merasa sangat jijik. Yayasan Ye salah mengira ikan sebagai mutiara. Apakah pernah berpikir tentang hari ini, King He? Kau benar. Aku hanyalah seekor anjing. Sekarang kau memarahiku, benci aku. Itu semua karena kamu terlalu mencintaiku. Asal kamu bisa kembali ke sisiku, kamu bisa membuatku jadi apa saja. Kepala Ye tetap, jangan terlalu merasa diri hebat. King He sekarang sudah ada aku di sampingnya. Bagaimana mungkin dia bisa menyukaimu? Kamu anjing yang kehilangan rumah. Maksudnya apa? Maksudnya, aku akan mengambil kembali. Apa yang seharusnya? Menjadi milikku, sedikit demi sedikit. Kamu maksudnya? Ye Wang. Karena sudah terbuka, maka aku akan jujur padamu. Sekarang ini yang kamu miliki, satu-satunya yang menarik perhatianku, hanya saham milik keluarga Ye. Bos Ye punya waktu untuk berlarut-larut di sini. Lebih baik kembali dan selidiki dengan baik. Nona Bai, kalau terlambat sedikit lagi, takutnya rumah sudah diambil orang. Bagaimana hasil penyelidikannya? Di laporan keuangan perusahaan, kenapa bisa hilang lebih dari 10 juta? Sebenarnya ini masalah apa? 10 juta ini adalah dana kerjasama yang diajukan oleh Pak Bai. Lalu kenapa tidak memberitahu saya? Melalui laporan, Anda pernah bilang kepada saya, maksud dari Bapak Bai. Jika ada apa-apa, dia akan berusaha memenuhi, tidak perlu melapor kepada Anda. Apa sebenarnya yang terjadi dengan 10 juta ini? Kenapa tiba-tiba dihapus dari rekening perusahaan King He? 10 juta ini adalah dari Wang Ge yang meminta saya untuk negosiasi kerjasama. Saya sudah berbicara dengan Wang Ge. Kerjasama apa yang membutuhkan 10 juta? Kamu tahu 10 juta bisa menyediakan bahan untuk berapa banyak pabrik? Maaf, King He, aku juga sedang berusaha belajar. Aku juga ingin membantu Wang Ge menyelesaikan beberapa masalah pekerjaan. Tidak menyangka. Ning King He, jangan berlebihan. Maksud Bai Yan. Jangan secara terbuka mengganggunya di perusahaan. Apakah aku selama ini salah menuduh King He? Wang Ge, kau mencariku. Ada apa? Kau lagi-lagi khawatir tentang urusan perusahaan. Bro Wang, kamu membuatku sakit. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kamu begitu marah? Jujur saja. Apa yang sebenarnya kamu lakukan dengan 1 juta yuan itu? Mengapa dana itu tidak kembali? Bro Wang, maaf. Saat itu, ini pertama kalinya aku berbicara tentang kerjasama. Jadi aku melakukan kesalahan. Kamu tidak akan menyalahkanku. Benar kan? Kamu percaya padaku. Proyek baru kali ini, aku sudah menegosiasikannya. Pasti akan kembali menguntungkan. Apakah kamu tahu berapa besar jumlah 10 juta ini? Wang Ge, sebelumnya kamu yang bilang, apapun yang aku lakukan, kamu akan selalu mendukungku. Apalagi dengan grup Y yang sebesar ini, 10 juta itu dianggap apa? Dianggap apa? Perusahaan saya sekarang, kekurangan hanya 10 juta ini. Anak yang lahir dari keluarga biasa seperti kamu. Bisa bilang 10 juta. Dianggap apa? Kata-kata seperti ini. Apakah kamu tahu, saat perusahaan hampir bangkrut, King He, hanya dengan 2 juta, keuntungan bersih 10 juta. Lalu Kamu mengambil 1 miliar ini. apa yang telah dilakukan? Ye Wang. Jadi apa maksudmu sekarang? Menyesal. Awalnya kamu yang berjanji padaku, tidak peduli apa yang aku lakukan, akan selalu mendukungku. Sekarang kamu membandingkanku dengan Ning King He. Apa? Apakah kamu menyalahkanku karena mengusir Ning King He? Benar. Aku menyesal.
Jika saat itu aku tidak membiarkan King He pergi, maka rantai pendanaan tidak akan terputus. Keluarga Ye tidak akan menjadi seperti sekarang, begitu genting. Kak Wang, pasti masih ada cara lain. Tidak harus sepenuhnya bergantung pada Ning Qinghe. Cukup. Aku ingin sendiri sebentar. Qinghe, kamu mau bertemu denganku, kamu memblokir aku tidak bisa menghubungimu, jadi aku hanya bisa. Cukup, Ye Wang, antara kita, tidak ada yang perlu dihubungi lagi. Kamu juga tidak perlu datang mencariku lagi. Aku menasihatimu, segera pergi dari sini. Qinghe, aku tahu aku salah, lihatlah pada Yesi, itu kamu yang membangunnya langkah demi langkah. Tolong selamatkan Yesi, keluarga Ye yang harum, benar-benar akan bangkrut. Biarkan saya menyelamatkan keluarga Ye, itu juga bukan tidak mungkin. Benarkah? Asalkan kamu menyerahkan semua saham keluarga Ye yang kamu miliki, saya bisa membantumu. Tidak mungkin. Kalau begitu tidak ada yang bisa dibicarakan. Yesi milikku, jangan harap ada yang bisa merebutnya. Kalau begitu coba saja, Yesi yang ada di tanganmu, bisa bertahan berapa hari? Duduk sendirian, ini sangat membosankan. Kenapa tidak pergi menari? Dia sedang membantu Ye Wang menghadapi kesulitan. Yan, kamu tidak benar-benar menyukai Ye Wang, anak bodoh itu, kan? Bagaimana mungkin? Ye Mang begitu bodoh. Aku hanya sedang berpikir, kalau benar-benar Ye Mang bangkrut, usahaku selama ini akan sia-sia. Beberapa hari yang lalu aku dengar, ada sebuah perusahaan yang sedang melakukan sesuatu. Proyek energi baru, dikatakan tingkat pengembaliannya mencapai 300%. Benar, tentu saja, saya juga secara kebetulan mendengar kabar ini. Berita ini belum dilepaskan keluar. Kalau kamu benar-benar ingin membantu anak itu, Ye Wang, lebih baik coba. Qinghe, perintah yang kamu berikan padaku, sudah aku selesaikan semua. Uang ini sudah aku siapkan untukmu. Tapi jujur saja, kamu benar-benar rela mengorbankan Bai Yan. Dia kan temenmu. Bai Yan setiap hari, di depan kita, memamerkan Ye Wang, mobil apa yang dia beli, apa tasnya, tapi tidak pernah terpikir untuk membawa kita merasakannya. Masih teman. Ingat. Jika kamu berani mengungkapkan apa yang terjadi hari ini, saya punya banyak cara untuk membuatmu menyesal seumur hidup. Tenang saja, saya pasti akan menjaga rahasia. Tuan Ye, sekarang banyak perusahaan yang tidak ingin membuat Dragonfly Technology marah. Sudah mengabaikan kita, semua sudah diblokir. Kalau terus begini, dana kita sudah tidak mampu lagi menjaga kelangsungan Yesi. Sekarang bank bisa memberi pinjaman berapa kepada kita? Bank besar ada kaitannya dengan Ningxi. Bank kecil pun hanya mau memberikan kami 10 juta, hanya sebuah Ning Qinghe. Sungguh bisa membuatku terdesak ke jalan buntu. Bro Wang, berita baik yang besar. Keluarga Ye diselamatkan. Aku sedang sibuk sekarang. Kalau ada apa-apa nanti saja. Kamu lihat dulu ini. Ini apa? Grup Cholin. Dengar-dengar grup Cholin ini berencana meluncurkan proyek energi baru. Selama kita bisa mendapatkan proyek ini, tingkat pengembalian 300% loh. Tapi bagaimana kita melihatnya? Ini semua terlihat seperti perusahaan baru. Memang perusahaan baru, tapi dukungannya kuat banget. Kabarnya latar belakang mereka adalah konglomerat besar dari luar negeri. Proyek dengan pengembalian tinggi seperti ini juga disertai risiko tinggi. Selain itu, kami sekarang kekurangan dana. Bukankah ini risiko tinggi, imbal hasil tinggi? Ya, apa mungkin kamu rela melihat Ye bersaudara direbut kembali oleh Ning Qinghe?
Kakak Wang, pikirkanlah, selama kita berhasil mendapatkan proyek ini, tidak hanya bisa melunasi semua utang, tetapi juga membuat perusahaan meningkat ke level yang lebih tinggi, membuat perusahaan-perusahaan yang sebelumnya menolak kami menyesal tak terkira. Xiao Su, pergi selidiki, kelompok Colin ini adalah Pak Ye. Terima kasih sudah bersusah payah menemani saya kali ini untuk melakukan adegan ini. Jika rencana ini berhasil, saya akan membalas budi padamu. Di antara kita, tidak perlu jadi begitu asing. Lagi pula, kamu tahu apa yang aku inginkan. King He, sejak kamu setuju, aku mengejarmu. Kamu hanya mau berbicara denganku tentang pekerjaan. Di waktu lain, kamu terus menghindariku. Aku tidak menuntut kamu langsung menerimaku, tapi bisakah? Jangan menolakku. Direktur Ning, kamu benar-benar menebak dengan tepat. Ye Wang sedang mencari seseorang, menyelidiki grup Colin. Karena mereka sudah datang, itu berarti mereka memiliki ide tentang proyek palsu ini. Lanjutkan sesuai rencana, sebarkan informasi. Katanya Qingting Teknologi juga sangat puas dengan proyek ini, dan bertekad untuk mendapatkannya, dan sangat berambisi. Benar. Ye Yan. Aku benar-benar penasaran, apakah kamu tahu semua ini? Semua ini untukmu, setelah saya susun dengan cermat. Pak Ye, hasil penyelidikan sudah ada. Bagaimana hasilnya? Memang seperti yang Nona Bai katakan, grup Colin ini, meski baru berdiri tidak lama, tapi latar belakangnya memang sangat mendalam. Selain itu, saya juga menyelidiki, selain beberapa perusahaan kecil yang mendapatkan berita, ada juga, bahkan Qingting Tech, berencana untuk menguasainya. Proyek ini, Jie Tingjun juga tertarik. Saya rasa itu sesuatu yang bisa diperkirakan. Bagaimanapun juga, proyek ini mempunyai tingkat pengembalian hingga 300%. Tidak hanya bisa menyelamatkan perusahaan kita, juga bisa membuat perusahaan lain meningkatkan level mereka, karena bahkan Jie Tingjun juga tertarik. Maka proyek ini harus kami rebut. Ini bukan hanya peluang terakhir bagi keluarga Ye, tapi juga kesempatan besar bagi kami. Ini juga saya, Ye Wang, kesempatan terakhir. Perusahaan kami, teknologi energi baru, sudah menembus hambatan teknologi tradisional. Peningkatan efisiensi 300%, bukan mimpi. Begitu produksi dimulai, akan benar-benar mengubah tata letak pasar. Masa depan raksasa bisnis akan berasal dari orang-orang di sini. Semua yang hadir. Kang Wang, lihatlah begitu banyak perusahaan. Semua datang untuk bersaing. Kalau kita berhasil mendapatkan proyek ini, penghinaan dan pandangan dingin yang kita terima sebelumnya, bisa kita balas satu persatu. Pak Ma memanggil kita ke sini, hanya melihat PPT saja. Begitu mudah, kan? Tuan Wang ini memang orang yang paham. Semua orang juga tahu, proyek ini, berapa banyak perusahaan yang mengawasi. Harga dasar 30 juta. Setiap kali kenaikan harga, tidak boleh kurang dari 1 juta. Sekarang dimulai. Apa? Ternyata dalam bentuk lelang, proyek tender. Jika Tuan Ye tidak dapat menerima, sekarang bisa pergi. Bagi yang bersedia, silakan tinggal. Pak Ma hari ini, tentang proyek ini, saya yakin akan dapat. Bukankah ini hanya lelang? 50 juta. Bro Wang, cepat cari cara. Proyek ini adalah kunci untuk menyelamatkan perusahaan. Jadi kita tidak boleh menyerahkannya begitu saja. 55 juta. Tuan Ye menawarkan 55 juta. Apakah ada tawaran lain? Jika tidak ada, maka proyek ini akan menjadi milik. 60 juta. 60 juta. Saya dari grup Huanyu, bersedia menawarkan 60 juta. Maaf, Tuan Ma, macet di jalan, datang terlambat, tapi sepertinya tepat waktu. Tidak menyangka Pak Ning juga tertarik dengan proyek saya. Sungguh suatu kehormatan. Pak Ma, proyek Anda ini, laba bersihnya mencapai 300%.
Bagaimana saya bisa tidak tertarik? Grup Huanyu ini, bukankah baru saja mendapatkan proyek robotik dari Qingting Technology? Kenapa lagi yang dia incar? Energi baru milik Cholin. Kamu tidak dengar? Keuntungan dari proyek ini mencapai 300%. Siapa yang tidak tergiur? Sepertinya semua berita itu benar. Aku harus dapatkan ini, proyek ini. Apakah masih ada yang ingin menawar? Kalau tidak ada, 61 juta. Tidak disangka, Pak Ye juga tertarik dengan proyek ini. Hanya saja saya tidak tahu apakah Pak Ye masih memiliki dana berlebih yang bisa diinvestasikan. Jangan sampai nanti menipu Pak Ma. Pak Ye, terima kasih atas kata-kata Pak Xie. Tidak mungkin benar. Pak Ma, tidak ada hal seperti itu. Saya sudah menyiapkan dana dengan sangat cukup. Dia sedang omong kosong. 61 juta. Apakah masih ada yang mau menawar? Tidak ada. 70 juta? Ning Qinghe. Kamu, Kepala Ye, kenapa marah? Hanya lelang yang normal. Kamu begitu tegang. Jangan-jangan ini adalah dana yang cukup yang Anda katakan untuk menipu Pak Ma, kan? Bro Wang, cepat pikirkan cara. Pak Ma, kerjasama antara perusahaan dan perusahaan. Apakah selain kecukupan dana, juga harus melihat masalah moral perusahaan? Tentu saja, itu adalah pengkhianatan di depan suaminya sendiri, dengan pria lain, bercanda, mesra. Wanita seperti ini, perusahaan yang dia dirikan, apakah ada masalah moral? Nah, tentang itu, Tuan Ma, Anda sebaiknya baik-baik saja. Pikirkanlah, seorang wanita yang tidak setia pada keluarganya, perusahaannya, bisa menjadi baik sampai mana? Dan kepala Ningdong adalah orang ini, Direktur Xie dari Qingting Technology. Apakah kalian tidak penasaran, kenapa kali ini, di lelang teknologi capung, Huanyu bisa dengan mudah memenangkan tender? Ye Wang, apakah otakmu sedang bermasalah? Di antara kita sudah tidak ada hubungan apapun. Kemampuanmu sendiri yang kurang menyuap petugas untuk mendapatkan harga tender terbongkar. Sekarang kamu berbalik menyalahkan orang lain. Tuan Ma, bekerja sama dengan perusahaan yang begitu amodal. Apakah Anda tidak takut proyek Anda akan menghadapi masalah? Dan kami, keluarga Ye, benar-benar tulus. Orang yang ingin membuat proyek. Ye Wang. Menurut saya, kata-kata ini jelas ditujukan pada dirimu sendiri. Seseorang yang mengusir istrinya turun dari mobil, sehingga menyebabkan dia terluka parah dan kehilangan ingatan, dan tidak sabar untuk membawa orang ketiga, pria yang masuk ke rumah. Punya hak apa untuk membicarakan moral di sini, Pak Ma? Kepribadian dan kemampuan Qinghe diakui oleh industri. Fitnah tanpa dasar seperti ini adalah penghinaan terhadapnya. Lebih dari itu, ini adalah penghinaan terhadap kami, terhadap Qingtian Technology. Pak Ma, lihatlah, jika orang ini, Presiden Qingtian Technology, dan Ning Qinghe, hanya orang biasa, hubungan kerjasama, bagaimana mungkin dia begitu membela dia? Bayan, apalagi keberanianmu untuk mengkritikku. Baiklah, semua orang, kali ini mengundang kalian semua, adalah untuk mencari mitra perusahaan yang tepat untuk proyek ini. Tuan Ma, jika demikian, Anda harus mempertimbangkan dengan baik. Kami dari grup Huanyu bersedia membayar 2 kali lipat. 2 kali lipat dana. Kami dari keluarga Ye juga bisa, asalkan bisa mencapai kerjasama. Saya dari keluarga Ye, pasti akan berusaha sekuat tenaga. Baik. Saya sekarang memutuskan untuk bekerja sama dengan Ye Group. Pak Ma, apakah karena kami dari grup Huanyu tidak memberikan dana yang cukup? Apakah itu sebabnya? Direktur Ning, mohon jangan marah. Saya melakukan ini juga demi pertimbangan proyek perusahaan, dengan terpaksa dilakukan. Mohon pengertiannya. Tak disangka, Pak Men, Anda malah begitu tidak menghargai. Kalau begitu, semoga Anda tidak untuk keputusan hari ini. Jangan menyesal. Ning Qinghe.
Demi kita berdua, sebagai suami istri, aku bisa memaafkanmu dengan lapang dada, asal kamu tinggalkan Xie Tingjun. Dan kembali padaku, kembalikan perusahaan padaku. Hal-hal yang lalu, aku bisa memaafkan semuanya. Kembali ke sisimu. Lalu, bagaimana dengan Bai Yan? Tentu saja Bai Yan tidak akan keberatan. Namun, lebih baik kamu pikirkan dengan baik. Bagaimanapun juga, saat ini saya memiliki proyek energi baru. Tidak lama lagi, saya akan membuat Ye kembali ke puncaknya, melebihi teknologi Dragonfly. Saat itu, ketinggalan, jangan sampai menyesal. Sekarang jelas siang hari, kenapa ada orang mulai bermimpi? Xie Tingjun, kamu sekarang tertawa, sangat bahagia. Saat itu menangis, akan sangat memalukan. Saat itu, bahkan jika kamu berlutut memohon padaku, aku tidak akan melakukannya, sekilas pun tidak akan menatapmu. Benarkah? Kalau begitu, aku benar-benar menantikan itu. Mobilnya sudah sampai, ayo pergi. Ning Qinghe, aku bisa menunggumu untuk berubah pikiran. Aku tahu, kau masih mencintaiku, asalkan kau mau berjanji. Permintaan saya, kalau begitu kita tetap seperti sebelumnya. Seperti sebelumnya. Ye Wang, kamu benar-benar berpikir, aku ini bodoh. Yang kamu pedulikan bukan aku, hanya saja, itu adalah keluarga Ning di belakangku, dan perlakuan istimewaku untukmu. Kalau aku sampai melihatmu lagi, jangan salahkan aku kalau aku bertindak terlalu keras dan mengganggu ketenangan. Jangan salahkan aku kalau aku bertindak terlalu keras dan mengganggu ketenangan. Kali ini aku benar-benar berterima kasih kepada Tuan Xie yang telah membantu saya, agar proyek ini bisa berjalan. 60 juta dana, 60 juta sudah cukup. Kalau aku beri lagi, tambah 1 miliar, bagaimana? Tapi aku harus melihat potensi pengembangan proyek ini. Aku bukan dermawan. Ini, meskipun Anda telah menginvestasikan 1 miliar, tetapi dana untuk pengembangan proyek di tahap akhir masih kurang cukup. Ini, Grup Y memiliki pengalaman yang kaya, dengan kapasitas dana yang besar. Jika kamu mundur sebagai langkah mundur, meminta mereka menambah investasi, mereka akan melihat potensi pengembangan proyek ini, dan secara alami akan menambah investasi untukmu. Mengerti? 60 juta, 1 bulan sudah kembali. 60 juta, Kak Wang, perusahaan kita selamat. Bai Yan, tidak menyangka. Pada akhirnya, ada di sampingku, masih kamu. Katakan saja, apa yang kamu inginkan, aku bisa memenuhinya. Kalau bukan karena uang, siapa yang mau membantumu? Akhirnya tidak sia-sia usahamu. Hidup sebagai orang di atas. Aku segera bisa menikmatinya. Kamu sedang apa? Sebelum kamu masuk, Tidak tahu harus mengetuk pintu. Ye Zong, tidak baik. Ada apa lagi? Di pihak grup Cholin, meminta tambahan investasi 200 juta. Dan mengatakan jika kami tidak bersedia, akan menghadapi penarikan total. Bukankah sebelumnya sudah disepakati, sebesar 6.000 meter persegi? Kenapa tiba-tiba ditambah lagi? 200 juta, asisten Pak Ma bilang, keuntungan proyek ini jauh melebihi perkiraan. Perusahaan lain, setelah tahu kabar ini, semuanya menambah investasi. Anggaran investasi yang baru, semua ingin mengambil alih proyek ini. bagaimana bisa Cholin melakukan ini? Kita kan tidak punya uang sebanyak itu. Bai Yan, sekarang kamu pegang apa? Ada berapa banyak dana? Jangan biarkan Ye Wang tahu. Saya mengambil dari perusahaan. 10 juta ada di tangan saya. Saya juga tidak punya banyak. Hanya sedikit. 1 juta. Lalu harus bagaimana? Tidak bisa hanya menonton. Daging gemuk ini terbang pergi. Sekarang, berapa nilai perusahaan? Tuan Ye, tidak boleh berbicara. Karena sebelumnya, penarikan dana dari Ning, keluar dari Dong, dan perusahaan lain, menolak bekerja sama. Serangkaian alasan, nilai pasar sekitar, hanya 1 miliar yuan. Kalau begitu, kalau aku tambahkan saham yang aku pegang, apakah bisa mengumpulkan 2 miliar? Kurang lebih, bisa dikatakan begitu. Kalau begitu, jual semua saham yang aku pegang. Semua aku jual, hubungi perusahaan pinjaman untuk hipotek. Segera kumpulkan 200 juta. Tuan Ye, tolong pikirkan baik-baik. Proyek ini, jika terjadi kesalahan, keluarga Ye akan hancur selamanya. Saudara Wang, Pak Men sebelumnya tidak bilang
Proyek ini bisa melebihi harapan lagi. Tak tega dengan anak, tak bisa mendapatkan serigala. Lakukan sesuai yang saya katakan. Iya, Pak Ye. Saham grup Y telah sepenuhnya dijaminkan kepada perusahaan pinjaman. Selain yang sebelumnya, kami akuisisi. Saham yang kami miliki sekarang sudah 90%. Sekarang, hanya tinggal selangkah lagi dari tangan Bibi Fu. Dari 10% saham itu, aku akan bisa dengan lancar menguasai seluruh Y. King He, aku tahu hari ini kamu apa yang, karena Bibi, kamu sudah tahu. Kalau begitu aku juga, langsung ke intinya. Sekarang, kelompok Y akan runtuh. Kalau kamu mau Menghabiskan sisa hidup dengan tenang. aku bisa, dengan itikat baik sebesar-besarnya, membeli saham yang kamu miliki. Aku tahu, Ye Wang telah mengecewakanmu, tapi kamu tidak boleh memaksanya sampai ke jalan buntu. King He, aku minta maaf atas namanya kepada kamu. Aku mohon padamu, tolong lepaskan dia. Ya, Anda bangunlah. Bibi, Anda juga orang yang mengerti. Tahu bahwa grup Y bergantung pada siapa, hingga bisa seperti sekarang ini. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Sepertinya, bagaimana aku berkata, tidak akan mengubah keputusanmu. Sahamku ini bisa kuberikan padamu, tapi aku minta satu hal. Katakan saja, setelah kamu mendapatkan semua yang kamu inginkan, bisakah kamu membiarkan Ye Wang pergi? Asal dia tidak menggangguku lagi, aku akan memberinya jalan hidup. Terima kasih, King He. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Dana sampai sekarang belum kembali? Ini sudah lebih dari sebulan. Pak Ye, saya sudah tanya Pak Ma. Pak Ma bilang, mari kita tunggu lagi. Tunggu, ngapain nunggu? Tunggu lagi. Perusahaan hampir bangkrut. Kak Zhang, kenapa hari ini Bapak sempat datang berkunjung ke sini? Pak Ye, dulu di tempat saya, dana yang dipinjamkan sudah melewati batas waktu pengembalian. Bro Zhang, tolong beri saya beberapa hari lagi. Saya segera bisa mengumpulkan uangnya. Pengertian. Kepala Ye, kamu tidak akan menganggap perusahaan saya sebagai lembaga amal, kan? Kembalikan uang itu hari ini juga. Kalau tidak, perusahaanmu ini akan saya terima dengan senang hati. Memang harus diakui, bahkan kantornya sebesar ini tidak sia-sia. Kang Zhang, meski aku memohon padamu, Tolong beri aku waktu 1 hari lagi, aku akan segera kumpulkan uang dan berikan padamu. Atau begitu, Anda beri saya lebih. 1 hari waktu, saya akan beri Anda 1 juta lebih. Bagaimana menurut Anda? Baiklah. Kenapa tidak bisa? Itu sudah disepakati, ya, 101.101.000. Tidak boleh kurang 1 sen pun. Tidak masalah, Kak Zhang. Cepat siapkan semuanya. Hahaha. Tuan Ye, apa yang harus dilakukan? 1 hari saja, sama sekali tidak cukup untuk mengumpulkan uang. Hanya bisa minta ke Pak Ma saja. Ini sudah sebulan. Dana investasiku sebelumnya. Berapa lama lagi aku bisa melihat hasilnya? Pak Ye, aku juga sedang bingung soal ini. Awalnya semuanya berjalan baik, tapi akhir-akhir ini entah kenapa, dana terhambat. Minimal setengah tahun, baru bisa mendapatkan keuntungan. Setengah tahun, bukankah sebelumnya bilang 1 bulan? Kenapa jadi 6 bulan lagi? Kamu sedang mempermainkanku, kan? Baiklah, kalau memang harus 6 bulan, maka aku tidak mau ikut. Kembalikan uangku. Pak Ye, Anda benar-benar pandai bercanda. Kontrak kita sebelumnya sudah ditandatangani dengan jelas. Pembayaran kembali sebenarnya sudah berdasarkan tahun. Kami sebelumnya sudah memberikan dividen sebagai pengecualian untukmu. Sekarang kamu memberitahuku ingin menarik investasi, maka kamu harus membayar denda sebesar 3 miliar. 3 miliar. Mabian, kamu mau uang? Mungkin gila mau banget. Kalau hari ini kamu Tidak mengembalikan uang padaku. perusahaanmu ini Jangan harap bisa terus berjalan. Satpam, lempar dia keluar.
Kamu selesai. Aku bilang sama kamu, brengsek. Bukankah sudah disepakati, masih ada 1 hari lagi, kan? Sebenarnya sudah sepakat untuk sehari, tapi bos kami tidak setuju. Hari ini kamu harus bayar utang, atau serahkan perusahaan. Tapi aku sekarang benar-benar tidak bisa keluarkan uang sebanyak ini. Kalau begitu, baiklah, ayo. Tolong keluarkan Tuan Ye. Tunggu sebentar. Saya ingin bertemu dengan bos kalian. Bertemu dengan bos kami, baiklah. Direktur Ning, anak ini ingin bertemu denganmu. Direktur Ning. Bagaimana bisa kamu? Ning Qinghe. Ternyata semua ini adalah permainanmu. Kamu membuatku rela hati. Perusahaan gadai. Ini penipuan. Saya akan melapor polisi. Ye Wang, kamu juga tidak bodoh. Ini jebakan yang saya buat. Namun, Kamu rela masuk ke jebakan itu. ini atas kemauan kita berdua. Bagaimana bisa disebut penipuan? Bahkan jika kamu dapatkan sahamku, lalu bagaimana? Ibu saya sekarang masih pegang 10% saham. Selama saya masih punya saham Yes. Jadi, keluarga Ye masih milikku. Ye Wang, lihat ini apa? Kenapa bisa seperti ini? Qinghe, bukankah kamu ingin keluarga Ye? Aku bisa memberikannya padamu. Tapi, bisakah kamu membiarkan aku tetap di keluarga Ye? Aku juga ingin menemanimu. Menemani keluarga Ye. Mimpi orang bodoh. Mulai hari ini bukan lagi keluarga Ye, melainkan milikku, Huan Yu. Anak perusahaan, bukankah kamu mencintaiku? Selama 7 tahun, kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Langkah demi langkah mengambil segala milikku. Segalanya milikmu. Sekarang kamu, segala yang dimiliki, adalah pemberian Qinghe. Dan sekarang dia, hanya mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Ye Wang, siksaan 7 tahun ini, semua karena kamu. Sekarang kamu, segala yang hilang, adalah balasanmu. Kalau bukan karena kamu, Qinghe tidak akan meninggalkanku. Xin Huo, membuat Qinghe meninggalkanmu. Ini adalah perbuatanmu selama 7 tahun ini, yang telah kamu lakukan. Ye Wang, kita berdua sudah beres. Mulai dari sekarang, jembatan ke jembatan. Jalan ke jalan. Qinghe. Keluarga Ye diambil paksa oleh Ning Qinghe. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Kak Wang, aku percaya padamu. Kita masih bisa bangkit kembali. Ternyata begitu. Pada akhirnya, orang yang menemani aku masih kamu. Tenang saja, setelah aku mengambil kembali Ye Group, aku pasti akan menggandakan kebaikanku padamu. Benarkah? Bro Wang, aku menunggumu. Jadi, sekarang di tubuhmu ada 10 juta, kan? Bisa pinjam aku sebentar? 10 juta. Bro Wang, kamu juga tahu tentang saya. Di tubuh saya, sama sekali tidak ada uang. Kamu lebih baik pinjam dari orang lain saja. Bagaimana bisa tidak ada? Kamu tinggal kumpulkan sedikit. Pasti ada 10 juta. Aduh, barang-barang itu, aku sudah memberikannya kepadamu. Saat aku mengumpulkan dana, semua itu sudah terjual. Mr. Wang. Kau akan pergi, bukankah kita sudah sepakat? Haruskah aku selalu menemanimu di sisimu? Kalau kamu sudah melihatnya, aku tidak akan berpura-pura lagi. Ye Wang, kamu sekarang hanyalah seorang yang miskin dan tidak punya apa-apa. Mengapa aku harus mengikuti kamu? Maksudmu apa? Maksudnya apa? Masih belum terlihat juga. Aku bersama kamu, itu demi uang. Kalau kamu masih seperti 7 tahun lalu, anak miskin itu. Bagaimana mungkin aku tidak mungkin menyukaimu. Tidak. Tidak mungkin. Kamu tidak akan berpikir, aku menyukai seseorang sepertimu, kan? Aku bukan begitu, Ning Qing dan orang bodoh itu.
Lalu kenapa kamu pulang ke negara? Bukankah karena mencintaiku? Tentu saja karena aku di luar negeri, tidak bisa bertahan lagi, makanya pulang. Tak disangka. Begitu pulang langsung kejutan besar. Mereka bilang ke saya, ketika kamu menjadi presiden direktur, saya sudah tahu kemana saya harus memfokuskan perhatian. Jadi, selama beberapa tahun ini, kebaikan dan perhatianmu, semua hanya pura-pura. Lalu kamu tentang King He. Tentu saja itu aku yang buatkan drama. Tak disangka, kamu begitu mudah, percaya begitu saja. Kamu tidak melihat Ning King He saat dia difitnah. Ekspresi yang menyedihkan itu. Kenapa kamu harus melakukan ini? Membuatku kehilangan King He. Membuatku kehilangan segalanya. Apa hakmu menyalahkanku? Kalau bukan karena kamu tidak mendengarkan penjelasan Ning King He, bagaimana dia bisa meninggalkanmu? Pada akhirnya, hanya karena kamu, Ye Wangjian, di sini. Yang tidak bisa didapatkan adalah yang terbaik. King He, maaf. Semua ini adalah kesalahanku. Ning King He menganggapmu sebagai harta berharga, tapi kamu tidak menghargainya. Sekarang kamu mendapatkan nasib seperti ini. Itu juga akibat perbuatanmu sendiri. Tuan Ning, semua lini bisnis milik Yes, integrasi sudah selesai. Personel inti juga sudah dimasukkan ke dalam sistem manajemen. Departemen dan personel yang berlebih juga sudah ditangani sesuai dengan rencana Anda. Pasar memberikan respons yang sangat positif terhadap akuisisi ini. Harga saham kami hari ini sudah naik 8 poin. Kerja bagus, sampaikan ke bawah. Akhir-akhir ini semua bekerja keras. Malam ini perusahaan mengadakan pesta perayaan. Semua yang hadir dapat ikut undian. Ini adalah Ningdong. Pergilah. Selamat ya, King He. Akhirnya kau mendapatkan kembali segala yang menjadi milikmu, dan membuatnya menjadi lebih baik. Terima kasih, Tingjun. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan seberuntung ini. Ini semua kemampuanmu sendiri. Aku hanya memberikan sedikit bantuan kecil. Terima kasih, Tuan Xie, tidak perlu merendah. Kadang-kadang, benar-benar merasa seperti bermimpi. Jika aku tidak kehilangan ingatan, mungkin aku sekarang masih di dalam kepala. Hanya ada wanita bodoh Ye Wang. Mimpi buruk sudah berlalu, selanjutnya hanya mimpi indah. Ya, mimpi indah baru saja dimulai. Ning King He. Kenapa harus meninggalkanku? Grup Huanyu hari ini resmi menyelesaikan penggabungan menyeluruh dengan grup Y yang lama. Nilai pasar grup Huanyu mencapai rekor baru. King He, kamu tidak boleh meninggalkanku. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Ning benar-benar muda dan berbakat, tidak bergantung pada orang tua. Sudah bisa membuat perusahaan sebesar ini. Saya merasa malu. Kedepannya masih berharap dukungan dari para bos. Kabar baik tentang Ning dan Xie. Apakah belakangan ini hampir, benarkah, bisa beruntung minum segelas anggur pernikahan? Nanti pasti akan diundang. Sungguh menyenangkan. King He, kita sudah tumbuh dewasa. Iya. Aku bisa dengan tenang menyerahkan King He. Serahkan kepada Xie Tingjun. Ya. Gufu, terima kasih. Yang seharusnya berterima kasih adalah saya. King He, terima kasih. Kamu masih mau memberinya jalan hidup. King He, sekarang giliranmu untuk berbicara di atas panggung.
Terima kasih semuanya. Ada apa ini? King He, aku sudah melewatkanmu selama 7 tahun. Aku tidak ingin melewatkan seumur hidup lagi. Maukah kamu menikah denganku?